seorang pemimpin itu sudah sudah pasti benar karena dia bertindak untuk mengatur kebaikan kita. Pikiran itu keliru dong. Nah, ukuran seorang pemimpin adalah seberapa besar pemimpin yang baik itu, seberapa besar dia mengekspresikan kepentingan publik itu dalam kebijakan-kebijakan dia. Jadi misalnya tadi di Pati misalnya. Satu itu. Yang kedua adalah kekukuhan memegang common good. Contohnya paling gampang Abraham Lincoln. Kalau dia lemah, barangkali dia akan dibilang, wah ini kalau kita begini bisa perang saudara nih, banyak korban. Tapi Lincoln kukuh. Kenapa? Dia memegang common good. Prinsip republik adalah semua harus setara, nggak boleh ada perbudakan. Gitu loh ya. Kalau harus dipertahankan, kita pertahankan. Nah itu. Nah ini kita praktekkan ke Indonesia hari inilah. Kemarin kan di Pati ada demo besar, ya kan? Karena apa? Dipicu oleh rencana pemerintahnya atau bupatinya menaikkan pajak PBB hingga 250%. Itu kan pengaturan. Bupatinya bilang bahwa ya ini untuk membangun Pati, so ayo kita urunan dalam bentuk pajak. Nah pajaknya ditetapkanlah 250%. Warganya atau polisnya tadi menolak, lalu demo dan kemudian dibatalkan. Kan kalau kita ngelihat dari tadi percakapan kita, si bupati yang dipilih secara langsung oleh warga Pati, karena dia bupati dalam pilkada langsung, maka dia dipilih oleh mayoritas warga tadi itu, kemudian dia datang mengatur si warga ini. Nah itu batasnya di mana ketika dia mau mengatur dengan tujuan mulia tadi. Anggap saja tujuan mulia karena untuk pembangunan ya, tidak untuk dikorupsi dan seterusnya. Tapi ketika dia bertujuan mulia, sama seperti presiden kita lah, mengatur banyak hal kan untuk tujuan mulia, bikin MBG, bikin macam-macam. Batasnya di mana tujuan mulia tadi itu dengan kecocokan atau keinginan warga di dalam wahana tadi itu dengan pengaturan tadi itu? Ya gini, dalam Pati itu kan satu praktek republik dalam atau demokrasi lokal. Nah kalau kita lihat, ya tentu kita harus teliti sejarah politik dia di situ seperti apa. Nah misalnya yang pendek aja lah ya. Kalau kita lihat sebelum dia terpilih sebagai bupati kan, kampanye-kampanye itu dia katakan nggak akan naikin pajak. Jadi sebenarnya yang itu yang saya sebut sudah ada kontrak sosial sebelumnya yang dipahami oleh rakyat Pati. Dia dipilih karena tidak akan menaikkan pajak. Dia dipilih ya kan oleh satu suara republik di Pati itu, suara warga Pati karena tidak ingin naikin pajak. Karena dia punya aneka macam janji itu. Nah, tapi kemudian dia punya kebijakan seperti itu yang berkebalikan dengan janjinya plus. Ya kan? Plus menantang, ya kan? Kalau kamu, ketika nantang inilah, maka ada tadi itu, ada kepercayaan atau kontrak lama yang dibatalkan secara sepihak dan membuat rakyat itu tersakiti, ya kan? Nah itu, ketika rakyat disakiti, ya kan? Dia disakiti dan sekarang kan udah di Republik ini udah nggak perlu selebaran tapi media sosial, ya kan perasaan kolektif ini sebagai istilahnya itu general volante kalau kata Rousseau istilah kita pakai sebenarnya kehendak umum itu dengan segera bangkit. Nah dia akhirnya menghantam balik si pemimpin itu. Nah jadi dari Pati itu kita belajar bahwa kehendak Republik itu ada kalau di bawah itu selalu ada. Gitu loh. Artinya yang ingin kita katakan di sini adalah bahwa tadi dengan tiga fungsi dari warga yang untuk mencapai common good, wahana tindakan common good, kemudian deliberatif, diskusi musyawarah dan kemudian retorika, itu adalah hak inheren di dalam republik. Sehingga kalau ada orang yang mengekspresikan pendapatnya, itu harus dilindungi di dalam republik. Itulah tanda republik yang sehat. Sebenarnya. Tanda republik yang sehat itu kalau ada orang yang aktif. Nah, disinilah kemudian kita membahas misalnya Bang Bagja, ukuran-ukuran apa sih sebuah republik yang besar? Negara besar itu apa? The great country itu apa? Banyak orang mengatakan bahwa yang namanya great country itu kalau dilihat dari sudut pandang realis, karena dia punya influence dan bisa mendominasi, punya senjata yang hebat, pasukan yang besar, ya kan?
dibayangkan itu. Ya, karena pengaruh pandangan realis. Ya, ya. Itu satu versi dari apa yang disebut dengan great countries. Tapi great countries nggak mesti itu. Ada negara yang besar bukan karena influence dan dominannya, yang justru sekarang justru menyakitkan ya model negara seperti itu bagi negara-negara lain. Tapi karena misalnya dia dari besar karena pendirian moralnya. Jadi dia mengembangkan pandangan humanis yang hebat, rakyatnya itu tumbuh dalam kebebasan dan partisipasi. Itu it's a great country. Yang ketiga, ya kan, great country orang seperti misalnya Rabindranath Tagore, India mengatakan bahwa satu negara itu besar kalau dia punya kebudayaan yang dia bisa pertahankan dan dia bisa share untuk dunia lain. Itu negara itu jadi negara besar. Sekarang misalnya negara seperti Korea Selatan itu, ya kan dia mungkin negara kecil tapi dia berhasil mengembangkan satu kebudayaan yang diterima oleh aneka macam bangsa-bangsa lain. Atau seperti kata Lyndon B. Johnson kalau nggak salah ya, negara besar itu kalau dia punya kemampuan untuk survive dan selalu bangkit dari persoalan-persoalannya. Nah, gitu. Ini ada 4 ukuran nih. Nah, kalau menurut saya sih, para pendiri bangsa kita itu lebih merumuskan Indonesia itu sebagai negara yang negara besar itu dalam kerangka moral ya. Karena kenapa kita ngambil republik. Gitu. Kedaulatan rakyat kita menyukai perdamaian, cerdas, ya kan. Beragam-ragam, berbudaya. Inilah kebesaran kita. Jadi kebesaran kita itu bukan karena kita punya pengaruh. Punya armada. Bukan punya pesawat seperti Amerika itu. Bukan jalan lebar-lebar, bukan. Ya, kan? Tapi standing moralnya tadi nilai. Pertama-tama, tapi standing moral kita itu. Ya, seperti Jepang lah kan, kotanya bersih, ngantri, terus orangnya sopan-sopan, ya kan. Itu juga bagian dari budaya yang menjadi identitas dia. Seperti dalam ini kan perdebatan antara siapa ini, Emile Zola ketika Dreyfus, ya kan. Apa kata Zola ketika membela Dreyfus? Kalau sampai Dreyfus ini dihukum, apa kata orang bangsa lain mengenai Prancis? Kita bangsa apaan kita ini? Ya kan? Dreyfus itu orang yang apa? Orang yang difitnah, diadili, dituduh berkhianat, padahal dia difitnah. Nah, Zola membela Dreyfus itu dengan cara seperti itu. Jadi kebesaran moral, kebesaran budayanya. Prancis dikenang dengan itu kemudian. Nah, Indonesia mau dikenang dengan apa? Kita sudah memilih republikanisme kan. Kita sebenarnya, ini yang penting ya kan. Oleh para pendiri bangsa kita udah dikasih modal besar. Republik. Nah, ya kan republik, ya kan. Nah, tapi republik ini ada dan bertahan sebagai republik tadi itu. Hanya ada kalau kita bertindak di dalam dan sebagai republik. Gitu loh. Dia menuntut konsekuensi. Nah, kita harus bertindak di dalam republik. Dan bertindak di republik itu apa? Ya tadi itu. Kita harus pertama-tama dalam alam pikiran kita mesti berani dulu dong bikin demarkasi antara yang publik dan yang privat. Supaya politik itu luhur, kembali kepada keluhurannya. Itulah kenapa seorang pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat itu tidak boleh secara value atau secara nilai kemudian mengangkat adiknya. Mengangkat menantunya. Nah, itu yang kan proses yang dikritik oleh Yamin. Kalau kita jatuh kepada dinasti, nepotisme. Itu yang akan terjadi. Itu kita artinya kan menjadikan politik yang mestinya sebagai public good, yang mestinya untuk kebersamaan dalam kesetaraan ini hanya jadi bagian dari kehidupan privat kita. Karena keluarga adalah res privata. Jadi semakin bisa harus dikurangi dalam politik kita ini kalau kita mau menjadi republik yang sehat di usianya yang ke-80 ini. Nah, itu dia. Sehingga kalau satu ya politik dinasti tentu saja bertentangan dengan republikanisme kan. Kemudian melarang-larang orang demo itu juga bertentangan dengan itu bagian dari ekspresi dari bagian active engagement syarat dari warga. Value di zone politikon tadi itu. Itu kepercayaannya para pendiri bangsa kan ada di situ, rakyat yang aktif, rakyat yang berdaulat. Kemudian pemimpinnya memaksakan diri dengan kebijakan tertentu tanpa
diuji secara publik, tanpa menyerap aspirasi masyarakat, itu juga melanggar value-nya dari republikanisme.